Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Kita ulang sekali lagi, mari kita bersama-sama bernyanyi. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-22 dan pembukaan bulan Kitab Suci. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Sylvester Nong PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh lingkungan Santo Yohanes de Brito wilayah 1, KOR oleh lingkungan Santo Albertus Agung wilayah 4. Intensi doa untuk hari ini adalah ucapan syukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 Salam Maria, mengenang dan mendoakan kedamaian abadi bagi Henry YH Sukoco, Bapak D. Sukoco, Bapak KS Wahyudi, Bapak Wisnu Wardana, Angela dan Athanasius, Maria dan Douglas, Yosef Suryo Sumirat, Katarina dan Yohanes, Gregorius dan Yakobus. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Selamat sore. Selamat datang bagi saudara-saudara dari tetangga, bahkan mungkin jauh. Saking tertariknya pada San Mare, jauh-jauh datang. Kami menyambut Anda semua, selamat datang. Hari ini kita membuka bulan Kitab Suci. Bulan Kitab Suci. Kitab sucinya susah benar dapatnya ya. Mungkin bukan kebetulan, tapi mengungkapkan. Tadi saya tanya, Frater, Kitab Suci mana ini yang saya harus tupain? Tersembunyi tapi nyata. Kitab Suci Sabda Tuhan bukan ada di luar diri, tapi di dalam hati. Itu simbolnya. Saya tadi, Kitab Suci terbungkus dalam hati. Selebihnya silahkan Anda menafsirnya sendiri, merenungkan sendiri. Adapun temanya untuk bulan ini, bulan Kitab Suci Nasional, Allah sumber kasih dan keselamatan. Cari Kitab Suci, mau dengar firman Tuhan, ketoklah hatimu seperti disimbolkan hadirnya Kitab Suci tersembunyi di dalam hati gereja ini. Kita mau mohon ampun. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, seluruh dunia dan segala yang baik adalah milik-Mu, berasal dari-Mu. Tanamkanlah dalam hati kami cinta kasih akan nama-Mu, dan pupuklah segala yang baik yang tumbuh dalam diri kami. Peliharalah semangat ibadah kami, dan teguhkanlah dengan kasih setia-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Dikau. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dijamu lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji.
Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, kau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?
apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Di bulan ini disebut bulan Kitab Suci Nasional. Tema yang ditawarkan kepada kita semua di seluruh keuskupan ini berbunyi Allah sumber kasih dan keselamatan. Silakan merenung kalimat itu. Allah sumber kasih dan keselamatan. Anda akan berproses 4 minggu di keluargamu, di lingkunganmu. Allah sumber kasih dan keselamatanmu. Susah-susah gampang mendapat firman Allah ini. Seperti tadi, secara apakah kebetulan atau memang begitulah cara Tuhan. Penandanya bahwa kitab suci itu ada di dalam hati, tersembunyi. Saya cari-cari. Oh, dalam lingkaran, di dalam hati. Bukan di sini, tapi dalam hati. Silakan merenungkan sendiri bagaimana sabda Tuhan itu sungguhkah berdiam dalam hatimu. Kalau mau mencari-cari mendengar suara Tuhan itu, ketoklah hatimu. Dari hatimu itu akan berbunyi ada sesuatu yang disampaikan. Khususnya selama 4 minggu dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Saya mau tawarkan satu yang lain. Tidak jauh berbeda dengan tema, tapi saya mau mengatakan begini, bahwa tawaran, ajakan, undangan Yesus pada umumnya sulit sekali untuk diikutin. Ditolak bahkan. Karena apa? Tawaran Yesus itu bukan hal yang muluk-muluk, yang mulia. Dan ini berbeda dengan tawaran dunia. Dunia menawarkan yang wah-wah, sehingga tertarik semuanya mau. Mau yang itu. Yesus berseberangan, menawarkan yang jauh berbeda. Yaitu apa? Penderitaan. Bahwa dia harus ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menderita, untuk mati, nanti bangkit. Ikut Yesus untuk menderita dan mati, siapa mau? Sudah susah-susah begini ditawarin lagi hal yang semacam gitu. No. Dan itulah ditampilkan reaksi tadi Petrus itu. Petrus kan berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Berani-beraninya Petrus itu. Tidak sekali-kali akan menimpa engkau. Karena apa? Karena Petrus mewakili dunia, menginginkan tawaran yang wah, yang mulia, yang luar biasa. Tawaran apa lagi? Ya, Anda jawab sendiri kan? Dan ternyata Tuhan Yesus berseberangan, tidak sama. Saya menawarkan penderitaan, ini menawarkan kemuliaan, menawarkan mati, menawarkan kehidupan, pangkat yang tinggi, ya kan? Sekarang lagi rame-ramenya ini, ya kan? Mulai jual-jual. Apakah cocok sesuai dengan ini? Ya, bulan-bulan ini politik yang hangat ini, mulai jual-jualan, ya kan?
tawar-menawar, mana yang terbaik, mana yang terbaik. Itu semua wah-wah. Rasanya kalau begitu tidak ada sesuatu pun yang kena di hati Tuhan. Karena Tuhan menawarkan yang lain sama sekali. Menderita, salib, mati. Tapi bangkit. Nah, itu urusan kemudian. Bangkit. Dan kita tidak mau yang urusan kemudian itu. Bahwa nanti bangkit, mulia. Nah, itu kan nanti. Kita mau sekarang. Barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Ini jelas ya. Mau kan ikut Yesus? Kalau ikut Yesus ya ini. Tidak ada jalan lain kecuali menderita. Wah, menderita lagi sih. Apa belum cukup? Mata di Tuhan itu buta kah? Hati Yesus itu beku kah? Soal menderita itu kan biasa, terus siang malam air mata kami sudah kering-kering juga. Sampai orang bilang petik air mata, cari air mata karena saking susahnya, terlalu susah terus menerus. Apa Yesus tidak tahu? Sekarang ditawarin susah lagi. Siapa mau? Itu reaksi spontan. Kalau demikian reaksi kita, maunya kita, jangan heran kalau Yesus menolak kita. Iblis kau. Enyahlah. Jadi, kalau Yesus saja sudah menolak kita, mau kepada siapa lagi? Pada siapa? Oh, ada yang ini dijanjikan udah dapat. Sesudah berapa lama, tidak tahan lama, runtuh semua, gelisah lagi, cari lagi, pada siapa lagi? Yesus ditinggalkan dengan tawarannya yang berat nampaknya dan mencari yang murah meriah, yang gampang. Mungkin kebanyakan kita seperti Petrus ya. Iya kan, kita jujur, kita maunya yang gampang-gampang itu. Kita tidak mau yang susah-susah lagi. Mungkin kita juga menolak, wah ini Yesus. Kita datang jauh-jauh, kadang susah payah datang. Dengar lagi obrolan tawarannya, jual obatnya itu. Salib, penderitaan, mati. Siapa mau? Mungkin ada yang langsung pulang ini. Oh, itu lagi tawarannya. Lebih baik cari yang lain. Itulah kata-kata awal pada hari Anda membuka bulan kitab sucimu. Ikut Yesus dengan penderitaan, mati dan bangkit nanti kemudian, atau mau hidup dari awal senang-senang mulai dari awal, tapi akhirnya Anda mati selama-lamanya. Silakan. Tapi hati Tuhan, sabdanya tetap bergema, hatinya terbuka. Untuk Anda yang mau merenungkan lagi firman-Nya, suaranya, suara Tuhan yang nampaknya pedas, menyakitkan, bertolak belakang. Tapi kalau dihayati terus menerus, oh ternyata manis seperti Anda menelan pil pahit. Pahit memang pahit, tapi lama-lama rasanya pil pahit itu manis dan membawa kesembuhan, kesehatan. Terima kasih Yesus. Jangan kecewa, kami juga menolak Engkau seperti Petrus. Sabar ya, diri kami terus menerus. Pada siapa lagi kalau bukan pada Engkau? Pendidikanmu keras, tegas punya, karena Engkau punya hati yang penuh kasih untuk kami semua anak cucumu pula. Aku percaya akan Allah, Yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung yang menderita sengsara dalam perintah Pontius Pilatus,
Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus yang telah mengundang kita kembali menjadi pengikut-pengikutnya. Umat dimohon menjawab dengan seruan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa selalu mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam dalam pelayanan mereka, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para pimpinan bangsa, semoga Allah Bapa mendorong para pimpinan bangsa agar segala usaha mereka berlandaskan semangat pengorbanan dan pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kegagalan, semoga Allah Bapa membimbing kita agar mau menerima mereka yang mengalami kegagalan-kegagalan sebagai saudara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa memberkati kita semua agar semakin beriman dan bertekun pada firman Allah, serta memandang penderitaan yang dialami sebagai pemurni untuk berbuat baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa Maha Kuasa, kami mohon Kau perdaya dan Kau kuasai sebagaimana para nabi. Bila kami merasa lesu, tak mampu, perkenankanlah kami dijiwai lagi oleh kesaksian Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam sebagai kemurahan yang menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Kecilan Kau Tuhan Allah semesta alam sebagai kemurahan kain menerima yang kami persembahkan padamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Baik, semoga persembahan kami ini mendatangkan berkat dan keselamatan bagi kami. Demikian pula semoga kehadiran-Mu dalam perayaan ini membawa pengaruh nyata dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus, bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dalam sukacita berseru. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, benar
salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, di kota, di desa, di pelosok-pelosok, di seluruh tanah air, bahkan seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kenal Suhari, para uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan penuh sukacita dari hati yang penuh syukur, bernyanyi doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada rasul-rasul-Mu,
Damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah, inilah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa, Engkaulah sumber kekuatan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan surgawi. Semoga santapan cinta kasih ini memperteguh hati kami, serta membangkitkan kami untuk mengabdi Engkau dengan melayani saudara-saudara kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Gary Andreas Nio dan Florencia Stefani, keduanya dari lingkungan Santa Regina Wilayah 2, merupakan pengumuman pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Kursus Kitab Suci akan dimulai pada hari Senin 4 September. Informasi dan pendaftaran setelah misa di depan aula. 3. Panitia Penggalangan Dana Pembangunan Gereja Santo Yohanes Paulus II, Stasi Rawalumbu, Paroki Santo Arnoldus Jansen, Bekasi, akan menggalang dana di Gereja Santa Maria Regina pada hari Sabtu dan Minggu 9 dan 10 September. Mohon bantuan dan partisipasi umat. 4. Minggu 10 September pukul 11 sampai 15 di Aula San Mare akan diadakan seminar gratis dengan tema Mensyukuri Kehadiran, Mengenal dan Berempati pada Umat Berkarunia Khusus di Kehidupan Kita. Mohon kehadiran umat. 5. Poliklinik Gereja Santa Maria Regina mengadakan kegiatan konsultasi kesehatan bagi umat Santa Maria Regina pada hari Minggu 10 September di ruang Matias dan Yakobus. Sesi pertama pukul 8 sampai 10, sesi kedua pukul 10 sampai 12, gratis. 6. Telah dibuka pendaftaran putra-putri altar bagi anak dan remaja yang sudah menerima komuni pertama. Pendaftaran melalui Instagram @misdinarsanmare. 7. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Agustus 2023. Kolekte pertama sejumlah Rp56.512.445. Kolekte kedua sejumlah Rp63.835.928. Pengeluaran bulan Agustus 2023. Operasional gereja sejumlah Rp160.765.651. Kegiatan seksi-seksi sejumlah Rp104.021.807. Kepanitiaan sejumlah Rp142.134.150. Kegiatan PSE sejumlah Rp23.951.400. Solidaritas kekeuskupan sejumlah
Rp182.081.921 rupiah. Angsuran lahan parkir sejumlah Rp166.500.000 rupiah. Total Rp774.454.929 rupiah. Sekian pengumuman. Terima kasih. Saya meneruskan suara dari Yohanes Paulus II, Bekasi Selatan. Nama Yohanes Paulus II, calon gereja masa depan, adalah nama yang dipilih oleh Bapak Uskup kita, Yohanes Paulus II. 7 tahun, 8 tahun bersama-sama berjuang mencari bentuk bagaimana ini Yohanes Paulus II bisa dicintai oleh masyarakat luas. Para haji, kiai, ustadz, segala pemerintah, dan akhirnya diterima. Bapak Uskup berulang-ulang datang ke tengah umat Yohanes Paulus II. Minggu besok mereka akan datang. Umat pilihan Bapak Uskup kita, sebuah nama Yohanes Paulus II. Tolong bantu Bapak Uskup mempercepat gerejanya Yohanes Paulus II. Karena Yohanes Paulus II adalah calon masa depan keuskupan, di mana imam-imam Projo Jakarta akan perlahan-lahan ditempatkan ke Yohanes Paulus II. Senang tidak senang itu Yohanes Paulus II. Tolong ya, cukup saya menjual obat ini, semoga ditanggapi. 7 tahunan saya ada di sini jauh dari Yohanes Paulus II. Hari ini saya buka suara untuk mereka. Itulah yang kamu beri, kalian beri untuk Yohanes Paulus II di sana. Itulah yang kalian beri untuk saya di sini tiap hari. Itulah makan minum saya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, keluargamu, anak-anakmu, cucu-cucu, segala usaha pekerjaanmu diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi selesai. Kita pergi, kita diutus. Amin. Salam damai sejahtera para umat San Mare.